Halo Sobat HP Sekuritas kalian. Nah, Hai. kembali lagi nih dalam agenda topik kita pada siang hari ini. Kita akan membahas suatu tema yang gak kalah menarik nih dari agenda-agenda sebelumnya. Nah, di sini saya Selara selaku host pada acara topik siang hari ini. Saya akan mengundang tim investment advisor kita yaitu Kak Tatik. Halo Kak Tatik. Halo Lara, selamat siang. Selamat siang. Gimana nih Kak Tatik kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat. Baik. Alhamdulillah. Kelihatannya cerah banget nih Kak Tatik hari ini nih. Abis take profit ya Kak Tatik ya? Alhamdulillah. Iya, bener banget. Hari ini habis taking profit Antam sama Medco ya. Wah, Alhamdulillah. Masya Allah, habis protect profit Antam. Ngomong-ngomong Antam, kayaknya ada kaitannya nih terkait tema kita pada siang hari ini. Nah, jadi Sobat Investor, siang hari ini kita bersama Kak Tatik nih akan bahas tema terkait trading santai ala ibu-ibu. Nah, di sini apa ada yang ibu-ibu nih? Pemirsa kita sekalian. Nah, Kak Tati, ngomongin terkait trading ala ibu-ibu nih, biasanya kan kita ini kalau misalnya lihat perkumpulan ibu-ibu tuh nggak jauh-jauh dari yang namanya arisan, baik itu arisan emas ataupun arisan uang. Nah, ini menarik banget nih Kak Tati. Gimana selain investasi di emas, ibu-ibu juga sering banget nih investasi di yang namanya deposito. Nah, kira-kira nih Kak, di antara dua investasi tersebut ada lagi nggak sih Kak alternatif investasi yang emang returnnya itu lebih menarik, tapi tetap hati-hati juga nih kita sebagai ibu-ibu nih untuk investasi tersebut. Oke, jadi mungkin untuk saat ini ya, yang masih jadi favorit ibu-ibu nih, instrumennya masih deposito. Tapi menurut aku, kalau deposito sendiri sih returnnya masih kurang menarik ya. Karena kalau nggak salah itu deposito itu setahun sekitar 3-4%. Nah, kalau ibu-ibu itu kan pikirannya pengen cuan, cuan, cuan ya kan? Nah, kenapa nggak didiversifikasi ke instrumen yang lebih menarik returnnya? Contoh, seperti saham. Nah, bicara saham nih, ada satu hari ini saham dari Antam, dari Aneka Tambang ya. Hari ini aja itu dia sudah naik sekitar 5%. Jadi menarik banget itu kalau bisa dapat sehari 5% timbang nunggu 1 tahun tapi dapatnya 3-4%. Wah, menarik banget nih. Berarti kalau di saham ini bisa dong kita dapat return yang lebih tinggi gitu ya, tapi di atas investasi dua tersebut tadi emas dan juga deposito. Tapi nih Kak, ada nggak sih tips dan triknya buat kita nih para ibu-ibu untuk memilih nih saham yang tepat dan investasi saham yang tepat itu seperti apa nih biar tetap hatinya plong, tenang gitu, nggak was-was nih kan. Waktunya kan pasti nggak bisa nih Kak mantau market itu seharian gitu kan. Pasti kita ada antar anak sekolah, ada masak juga, kayak gitu Kak. Ya, jadi biar biar bisa masaknya juga masih bisa ini ya, Biar masih bisa masak itu tenang ya, tenang gitu, bisa nggak, investasi aduh sambil masak saham ya. ini gimana sih, udah turun apa naik gitu, biar kita tuh tetap plong, tenang gitu. Oke, jadi memang kalau untuk saham itu kan eh, terkenalnya high risk high return, tentunya Mm-mm. dengan pergerakan yang sangat dinamis. Nah, di sini memang harus menggunakan money management yang ketat. Mungkin kalau untuk pemula bisa dengan porsi 20% terlebih dulu. Nah, yang kedua, kenali dulu sahamnya. Jadi, mungkin pikirannya saham itu apa sih? Saham itu kan surat berharga ya. Nah, Iya. mungkin kenali dulu nih, kayak contoh Bank Tabungan Negara, BBTN kodenya. Atau mungkin yang Indomie lovers nih, penikmat Wah Indomie, gitu. ya bisa beli sahamnya Indofood. Atau yang tolak angin lover misalkan, nah itu bisa bisa juga beli Sido. Atau juga yang traveler sukanya jalan-jalan, bisa beli saham Jasa Marga. Nah, itu sebenarnya saham itu di sekeliling kita. Jadi kita tahu perusahaannya ada, kenal, ya kenapa nggak beli sahamnya aja.
Iya, benar bahwa saham itu di sekitar kita dan produknya emang kita pakai nih Kak. Kayak kita lagi live sekarang kita Betul. pakai paket data kan, pakai wifi, pakai internet dan itu kaitannya sama sektor telco gitu kan. Iya, betul. Telkomsel, Indosat, XL dan sebagainya. Wah, menarik Betul, banget betul. nih Kak. Kalau ngomong-ngomong nih tentang saham, apa aja sih sebenarnya keuntungannya nih kita investasi di saham dibandingkan dengan instrumen lainnya nih Kak? Oke. Jadi mungkin kalau di saham ya, selain kita dapat capital gain, dapat keuntungan dari transaksi jual beli, tentunya kita dapat dividen, yaitu keuntungan laba bersih dari perusahaan yang dibagikan kepada kita pemegang sahamnya. Nah, yang kedua, kita juga bisa ikut nih rapat umum pemegang saham. Jadi misalkan nanti di perusahaan ini mau ada planning ke depannya, kita bisa ikut dalam rapatnya untuk mengemukakan pendapat kita. Jadi sekarang udah keren nih obrolannya antar Iya, ibu-ibu. Jadi udah nggak arisan emas gram-graman lagi ya. Sekarang ngobrolnya udah saham. jadi Udah dividennya berapa nih dapatnya. mm-mm. Udah seru ngobrolnya. Iya, udah hari ini udah profit berapa nih, Jeng gitu kan ceritanya. Nah, ngomong-ngomong nih Kak soal saham gitu kan terkait kehidupan ibu-ibu. Nah, kita kan nggak bisa mantau market seharian penuh gitu kan setiap hari. Pasti kan kita punya kesibukan Ya. masing-masing. Kira-kira ada nggak sih fitur yang memudahkan nih buat para ibu-ibu yang pengen banget investasi saham dan belum tahu mulai dari mana, tapi waktunya tuh terbatas gitu. Yang bisa memudahkan kayak kita udah bisa pasang nih jual, beli, pasang beli, terus kita pasang jual di sini tuh ada nggak sih fiturnya gitu Kak yang memudahkan? Nah, sekarang kan udah nggak zamannya manual ya. Kalau zaman dulu sih investor pengen beli saham harus datang dulu ke kantor bursa. Sekarang sudah sistematis. Jadi di Henan Putera Sekuritas sendiri itu menyediakan sistem namanya OCO atau One Cancel Order. Jadi di situ ibu-ibu nih bisa langsung eh, pasang harga, target, taking profit, dan resiko kerugian sudah bisa ditakar. Nah, kalau misalkan sudah dipasang di sistem tersebut, nah itu bisa berlaku sampai 30 hari. Jadi nggak perlu setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam dipantengin terus, nggak perlu. Hmm. Jadi udah sistematis, semua udah bagus sih, udah enak. Wah, kalau gitu sistem di HPS ini benar-benar memudahkan nih buat para investor, khususnya ibu-ibu nih yang memang waktunya nggak banyak gitu untuk mantauin market gitu ya Kak ya. Iya, betul. Udah Nah, gampang. untuk tips memilih sahamnya nih dari Katatik sendiri sebagai investment advisor, pilihan sahamnya kira-kira untuk pemula apa sih kriterianya Kak yang harus diperhatikan? Iya, tadi kan seperti yang aku sampaikan tadi ya, sebelum memilih saham harus kenal dulu. Jadi tak kenal maka tak sayang ya kan? Bener banget. Kenali dulu nih yang dipakai sehari-hari apa sih? Misalkan kayak isi paket data dari provider apa? Misalkan dari Telkom, kodenya TLKM, jelas ada perusahaannya, laporan keuangannya bagus. Ya, sesimpel itu. Secara fisik ada perusahaannya gitu kan terlihat. Terus yang kedua, misalkan peronya di mana nih? Perol untuk ini ya, naruh uang ya, misalkan kayak di Bank BRI atau di BBTN, itu ada semua listing di bursa. Menarik banget nih. Nah, teman-teman yang udah ada pertanyaan, silahkan aja nanya di kolom chat kita. Nanti akan kita bahas satu-satu bersama Kak Tatik. Nah, Kak Tatik, selain itu, rekomendasi Kak Tatik selain Antam hari ini ada apa aja nih Kak? Kelihatannya nih market udah mulai rebound lagi ya, udah nyentuh 7.200 nih Kak. Artinya Iya, ini kedepannya bakal prospek banget kan buat industri pasar modal kita. betul. Kalau pilihan saham aku selain Antam ada Bank Tabungan Negara Indonesia atau BBTN kodenya ya. Target aku sih di 1.700 untuk BBTN. Jadi mungkin kalau dengan harga sekarang upside-nya bisa kurang lebih 15%. Wah, berarti Bisa masih dikit, jadi nggak masih perlu cukup dipantengin terus. jauh ya Kak targetnya. Iya, iya.
Nah, dan untuk IHSG sendiri kan udah di 7.200 nih Kak. Artinya buat teman-teman sahabat investor yang belum mulai investasi, ini adalah langkah yang tepat ya gitu ya Kak Tatik ya. Nggak ada kata terlambat Betul, untuk jadi mulai iya investasi. harus melek investasi sejak dini. Hmm. Nah Kak, ada yang mulai tanya nih, minta rekom untuk Pegas, gimana Kak Tatik? Pegas juga terlihatnya kemarin udah mulai naik ya Kak, cukup banyak beberapa Betul, hari kemarin. Pegas ya. Hmm. Untuk Pegas sih mungkin kalau belum ada barang ya, bisa tunggu di sekitar 1.810 ya entry point-nya kalau belum punya barang. Tapi ini sih aku rasa koreksi sehat sih karena kemarin udah naik gila-gilaan. Hmm. Dan targetnya juga masih cukup ya kayak cukup di atas harga sekarang gitu untuk Pegas sendiri. Iya, betul. Target saya Pegas itu di 2.100. Wah, kesempatan nih buat teman-teman yang belum punya Pegas bisa dipantau nih buat kita bisa entry di harga terbaik gitu teman-teman. Oh iya, tadi BBTN juga kenapa saya pilih BBTN karena mostly sekarang lagi happening KPR ya. KPR Hmm. mostly kerjasamanya sama BBTN. Jadi itu masih eh, masih ada ekspansi-ekspansi menarik sih buat BBTN. Hmm. Nah, beritanya juga kemarin ada berita tuh Kak tentang BNI mau akuisisi BBTN tuh. Itu kira-kira bisa jadi eh, peluang yang seberapa besar sih buat BBTN upside lagi? Untuk upsetnya sih ke target tadi dulu ya, ke 1.700 dulu itu yang paling deket sih ke situ dulu. Nah, nanti setelah itu tercapai, nah kita review lagi dia masih ada penguatan atau akan terjadi koreksi sehat dulu. Oke, baik. Nih ngomongin tadi kan ada terkait emas nih Kak. Emiten lain selain Antam, apalagi sih Kak Tatik yang terkait emas? Yang terkait emas itu ada Merdeka Copper Gold ya, atau MDKA, kodenya di saham. Ini juga menarik sih. Hari ini dia mulai ada perlawanan harga ya. Udah Boleh mulai menguat juga ya tadi diperhatikan ya nih. Kak? Iya, sudah mulai menguat. Oke, ada yang nanya nih. Target BMRI dan BBNI, Kak Tatik. DMRI ya. Oke. Hmm, untuk based on chart, targetnya di 8.930. 8.930. Kalau BBNI, oke, BBNI ini potensi ke 8.700 itu di resisten Bollinger-nya. Paling deket itu dulu. Oke, berarti upside-nya masih cukup lumayan ya Kak untuk BBNI dan BMRI di harga sekarang. Iya, iya betul. Masih bagus sih sebenarnya untuk banking. Cuma kan karena marketnya kita terefleksi dari market luar juga yang ada koreksi. Jadi harus tetap waspada kalau untuk pemegang banking lovers harus masih waspada. Pasti nanti akan respon juga kalau indeks koreksi, banking pasti akan koreksi juga. Oke, oke, Kak Tatik. Nah, ngomongin saham yang familiar nih. Kalau dari sektor konsumer nih yang familiar di kalangan ibu-ibu nih, eh, apalagi nih Kak yang bisa dibahas nih untuk terkait targetnya gitu Kak, terkait sektor konsumer nih Kak Tatik. Consumer Mayora ya mungkin ya. Mayora, kalau aku sih
jagonya tetap Antam sama BBTN ya. Cuman kalau ngebahas ngebahas saham consumer, saya lebih pilih Mayora. Memang dia agak agak lemot ya perjalanannya. Cuman kalau untuk cicil beli sih menarik Mayora. Wah, menarik. Berarti sektor konsumer juga udah mulai naik juga. Tadi kayak MAPI itu, Kak. MAPI udah mulai bergerak naik juga kan setelah kemarin naik, terus koreksi, dan sekarang udah mulai naik lagi. Iya, Udah bisa diperhatikan berarti, Kak, ya, untuk sektor konsumer. iya, betul betul. Oke, nah teman-teman yang masih ada pertanyaan, silahkan aja, jangan ragu-ragu untuk tanya nih ke investment advisor kita, Kak Tati, karena di sini kita bakal sharing-sharing bareng. Kalau teman-teman ada yang mau ditanya terkait suatu saham, langsung aja cus, langsung tanya di kolom chat kita. Nah, Kak Tati, ngelihat ngelihat market hari ini kan cukup bagus ya, Kak Tati. Di sesi Betul. 2 kemungkinan masih bisa menguat nih indeks. Kira-kira nih, Kak Tatik, yang bisa diperhatiin Mm. untuk kita nih, cicil-cicil jajan-jajan sore atau beli sore ini dan buat di TP besok, ada nggak rekomendasi dari Kak Tatik? Kalau untuk jajan-jajan sore ya, Hmm, iya kayaknya Antam masih menarik sih. Antam masih menarik untuk dibeli. eh Mungkin masuk 20% dulu, nanti kalau dia break di 2040, boleh tambah porsinya. oh iya. Jadi buat teman-teman yang belum punya Antam bisa diperhatiin nih, buat mulai bisa entry nih di Antam. Terus juga Bumi nih Kak Tatik, ada yang nanya gimana nih Kak view-nya untuk Bumi. Bumi ini dari tanggal 11 Juli ya, kalau nggak salah ini sudah on track naik terus. Nah, hari ini ada koreksi nih. Potensinya masih bakal lanjut koreksi sampai sentuh MA10 di area 149 ya, di area 150 deh, di situ. Hmm, berarti Bumi masih Kalau belum punya, kalau belum punya mending tunggu tunggu di situ dulu, buy on buy spot. on weakness. Nah, kita buy Ya, on weakness aja ya, jangan buru-buru nih buat hajar beli ya gitu ya jangan Kak. buru-buru. Sebaiknya kita tunggu aja nih, biar kita bisa dapet di harga yang terbaik. Nah, untuk call gimana nih Kak? Untuk menghadapi persiapan musim dingin nih, kira-kira masih peluangnya gimana nih Kak untuk sektor call? Winter is coming ya. Kalau Mm-mm. ya, kalau lihat eh, momennya sih harusnya kok masih menarik ya, karena kan kalau untuk sektor banking sendiri masih dibayang-bayangi yang masalah kenaikan BBM segala itu kan. Nah, ini juga indeks aku rasa naik karena emiten calls dan oilnya naik. Jadi sih masih boleh diperhatikan sih. Itu diperhatikan ya, masih bisa lah ya kita pantau. Nah, untuk Adro Kak, kira-kira terkait call bisa entry di harga berapa nih buat tradingnya swing? Untuk trading swing ya. Mm-mm. Sebentar, cek dulu. Adro di 3580 sampai pendek sih ini karena tadi sempat gap ya dia Mm-mm. sampai 3700 sih harusnya. Tapi lihat juga nanti volume sesi 2-nya gimana. Oke. Wah, Adro juga menarik nih. Tadi tertingginya sudah ke 3.600-an ya Kak Tatik ya? 3700 pas. 3.700 pas ya? Dan Iya, diikuti dengan 3700. Indi juga, terus juga MDKA, Antam udah pada menguat gitu ya Kak? Iya, pada ribuan kan energi semua yang ribuan hari ini. Mm-mm. Mm-mm. Menarik banget. Nah, Kak Tatik terkait eh, tadi udah bahas saham koal, kira-kira emiten apa lagi nih Kak yang emang eh, udah ada di titik support dan potensi nih untuk menguat kembali? Hmm.
BRMS, Wah iya BRMS ya, kemarin udah mulai naik BRMS, ya Kak ya? iya kemarin mulai naik tapi hari ini koreksi lagi. Eh Sebenarnya kalau dia nggak tembus 240 sih masih masih layak untuk koleksi ya menurut aku ya. Dan targetnya juga kalau dari teknikal bisa ke 300 ya Kak ya untuk BRMS. Iya, kalau Ketika dilihat masih dari koreksi. teknikal dia bisa bisa ke arah 300. Nah, ada yang nanya nih Kak, untuk Dewa bagusnya entry di harga berapa? Tadi BRMS udah ya, udah kejawab ya. Iya, udah Selama dia kejawab. nggak tembus 240, harusnya masih oke untuk diakumulasi. Untuk Dewa nih kata Tik, bagusnya entry di berapa nih kata sobat investor? Dewa ya, sebentar. Ini saham Bakri lagi booming ya. Iya nih lagi booming kemarin yang trending BNBR ya Kak ya. Sekarang gantian nih Dewanya nih. Iya benar. Sebentar ya, saya cek Dewa. eh di 82 ya, kayaknya ya. Itu 82. saya, iya di 82 itu ada support support MA50 sih. Kalau belum ada barang bisa tunggu di situ. Oke, jadi buat yang teman-teman belum punya barang Dewa, saran dari Kak Tik bisa diperhatikan tuh di 82 di support MA50-nya. Nah, tadi juga yang menarik nih dari kemarin Kak, ada ENRG. Tuh gimana tuh Kak Tatik untuk view-nya? Mungkin teman-teman di sini ada yang punya barang atau mau beli nih, cuman nunggu dulu deh gitu. Sorry, gimana Mas? Putus-putus? Oh, terkait ini Kak, yang lagi trending juga nih ENRG kata Tik yang udah naik dari beberapa hari lalu, kira-kira gimana nih view-nya? Kalau saham-saham kayak gini sebenarnya momentum ya di ininya ya. Kalau seperti yang dibahas seperti rekan kita sebelumnya kan, kalau saham kayak gini tuh kalau ketinggalan momennya udah nggak enak. Nah ini sih dia agak safe ya jangka pendeknya. Mungkin kalau saran aku sih sebaiknya pilih saham yang lebih ini ya kayak Antam gitu kan udah pergerakannya jelas gitu kan. Ya, ini lumayan dinamis sih pergerakannya. Kalau belum ada barang bisa cicil beli sih di area supportnya di 250 mungkin. Oke, berarti buat teman-teman yang belum punya bisa diperhatikan ya di area supportnya ya kata Tik ya, biar kita bisa buy on weakness. Gitu. Iya, Nah, betul. terkait ADMR nih Kak, tadi kan ada juga rilis laporan keuangannya yang positif. Nah, nih sobat investor ada yang nanya nih, kira-kira dari sisi teknikalnya gimana untuk ADMR nih Kak? ADMR ya. Oke, ADMR kalau belum punya barang sih kayaknya mending tunggu break di 1690 ya. Karena kalau masuk harga sekarang sih menarik, cuman upside-nya masih return-nya masih kurang oke. Kapan top MA20 di 1690. Oke, jadi kita sebaiknya nunggu break dulu aja ya Kak untuk ADMR. Iya, 1690 deh. Tunggu plus kalau minimal plus di situ boleh kecil beli. Nah, Kak, ngomong-ngomong soal eh, market hari ini nih, tadi sektor CPO juga udah mulai naik nih, khususnya TAPG nih Kak, emiten yang baru aja IPO beberapa bulan lalu. Nah, di sini sobat investor ada yang bertanya nih, terkait TAPG gimana nih sih Kak Tatik view-nya?
TAPG ya. Iya. Kalau aku lihat sih TAPG ini masih bisa lanjut ke utara ya, ke arah resisten ya, ke arah target selanjutnya di 800, di area 800-an. 800. Wah, berarti targetnya dari harga sekarang udah sebentar lagi ya, Kak ya? Iya, bentar lagi. Oke. Nah, teman-teman silahkan yang masih ada pertanyaan langsung aja klik di kolom chat kita. Dan setiap harinya kita juga bakal ada topik jam 1 siang sampai jam setengah 2 dengan materi dan tema yang berbeda-beda gitu. Jadi teman-teman jangan bosen nih untuk mantengin IG HP Sekuritas karena tentunya tema-temanya bakal terus menarik. Kayak gitu. Nah, Kak Tatik, tadi udah kita bahas sektor koal, terus juga sektor CPO. Kira-kira di sektor saham-saham syariah ada nggak sih Kak Tatik yang bisa nih kita perhatiin di indeks-indeks syariah? Saham Kayak syariah BRIS ya. gitu. Kalau untuk Mm-mm. saham syariah mungkin ke BTPS, menarik BTPS. Biasanya kan kalau misalnya kita bahasnya tema trading ibu-ibu kan biasanya ibu-ibu ada yang aku pengennya yang syariah aja gitu. Ah, iya Mm-mm. boleh, BTPS itu juga menarik. BRIS, bank mergeran antara 3 bank syariah juga menarik. Antam juga masuk syariah loh, jangan salah. Wah, berarti bener-bener peluang yang menarik ya Kak Tatik ya untuk kita bisa investasi di saham di mana ketika kita investasi di instrumen tadi emas dan deposito di saham ini sebenarnya ketika kita milih saham yang tepat itu bisa loh kita dapat return yang tinggi tapi tetap aman gitu karena kan di sistem HPX juga kita ada OCO yang tadi Kakak bilang ya. Betul, jadi masih bisa investasi, masak juga nggak deg-degan, tetap aman. Oke deh Kak Tatik. Nah, teman-teman eh kita materinya sudah selesai siang hari ini ya Kak Tatik ya. Mungkin teman-teman Iya, yang masih ada pertanyaan nih, pengen tahu lebih dalam terkait saham, pembukaan rekening account, bisa langsung DM kita di HP Sekuritas atau langsung DM nih Kak Tatik jika ingin Kak Tatik menjadi investment advisor teman-teman. Dan juga jangan lupa setiap harinya kita ada daily market highlights di jam 9 pagi. Dan juga setiap harinya Senin sampai Kamis kita ada topics dan juga di hari Jumat kita ada TGIF, teman-teman. Nah, eh, sekian dari kami pada topik siang hari ini. See you teman-teman. Jangan lupa besok hadir lagi di acara topik thank you jam Laras. 1 sampai Kita jam lihat 2. open market Iya, ya thank you sebentar Kak lagi. Tatik. Iya, kita siap-siap market ya teman-teman. See you.